Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk pada pembelajaran IPS kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam semangat untuk belajar. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu 1. Siswa mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, siswa dapat membedakan jenis pekerjaan di setiap daerah. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai pada pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk. Di sini kita akan bahas ada gambar dari Dayu. Oke, kita baca dulu ya. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Nah, ternyata Dayu berada atau bertempat tinggal di Bali. Kita akan bahas dulu tentang Dayu sebelum kita tahu pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian. Oke, Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Let's go. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Yang kedua, penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Yang ketiga, penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan seperti teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa. Atau contoh lainnya yaitu pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir. Itu jasa. Adapun sebagai karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Tentu kalian sudah paham bahwa ekonomi pada sebelumnya sudah ada pembahasan. Namun di hari ini kita akan penguatan lagi tentang ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, baik itu barang ataupun jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut
produsen. Jelas? Produksi menghasilkan barang dan jasa, sedangkan orang yang melakukannya adalah disebut produsen. Yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Ulangi, distribusi itu adalah menyalurkan barang dari hasil produksi ke konsumen, dan orangnya disebut distributor. Oke, jelas? Yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Ini sudah pasti jelas bahwa konsumsi adalah memakai barang hasil produksi, sedangkan orangnya disebut konsumen. Oke, kita lanjutkan. Ini sekedar memperjelas dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kalian bisa membedakan produksinya dan orangnya. Distribusi juga kegiatannya dan orangnya. Konsumsi juga sama, kegiatannya dan orangnya. Yang pertama, contoh kegiatan produksi yaitu misal yaitu penghasil telur. Jenis pekerjaannya peternak telur. Yang kedua, contoh kegiatan distribusi yaitu penyalur atau pengantar barang. Barang ya, maksudnya bukan parang, itu barang. Jenis pekerjaannya sopir, kurir pengiriman. Contoh kegiatan konsumsi yaitu pemakai atau pengguna barang. Jenisnya adalah pembeli. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Atau kita ulangi lagi. Nah, kegiatan produksi yaitu penghasil telur. Produksinya penghasil telur. Jenis pekerjaan yang terlibat di sana apa? Peternak telur. Kalau kegiatan distribusi, kegiatannya adalah pengantar atau penyalur barang. Nah, pekerjaan yang terlibat di dalam kegiatan distribusi atau distributornya yaitu siapa? Yaitu sopir, bisa kurir pengiriman. Nah, yang ketiga kegiatan konsumsi. Kegiatannya apa? Nah, pemakai atau pengguna barang. Lalu orangnya apa ini? Jenisnya yaitu pembeli. Mudah-mudahan kalian paham. Lebih lanjutnya kalian buka lagi buku sumber dari tema 8 ini. Mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi belajarnya dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak ucapkan terima kasih pada yang sudah menonton, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.